membakar 5 pocong janur tersebut. Seharusnya janur berbentuk pocong itu jangan dibakar, guys. Itu harus dilarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam channel aku, Tuti Purwo. Kali ini CS Tuti Purwo akan membahas tentang ilmu pelet part kedua. Yang sebelumnya part pertama sudah Tuti Purwo sampaikan bahwa korbannya merupakan Ibu Dina ya. Dan sekarang part kedua yaitu kita akan membahas tentang si korban yang bernama Bu Santi. Dan Bu Santi di sini merupakan teman dagang satu profesi dengan Ibu Dina. Bu Santi di sini dia sudah memiliki keluarga ya, keluarga dengan 2 orang anak. Dan dia juga tinggal bersama kedua orang tuanya. Sebelumnya ya, Pak Rudi yang mencoba untuk menjadikannya Ibu Dina sebagai korban, ternyata Ibu Dina sudah tidak mempan ya dengan ilmu pelet yang dimiliki oleh Pak Rudi. Dan Pak Rudi mencari korban lain yang lebih kaya, yaitu Ibu Santi, seperti itu. Modus untuk memelet Ibu Santi sama ya seperti yang dilakukan oleh Ibu Dina sebelumnya, yaitu dengan minuman, sebotol minuman yang sudah diberi jampi-jampi. Dan sebelum diberi minuman tersebut berawal dari Ibu Santi yang memiliki akun Facebook. Bu Santi sering chat-chatan, sering komen-komenan gitu kan sama Pak Rudi. Dan waktu berjalan Pak Rudi juga memutuskan untuk ingin bertemu dengan Ibu Santi seperti itu. Dan Ibu Santi tertarik nih ya, tertarik dengan Pak Rudi gitu kan. Pak Rudi di samping Pak Rudi juga memiliki ilmu pelet, juga Pak Rudi ini orangnya pintar untuk merayu gitu. Dan setelah Ibu Santi meminum air minuman yang diberikan oleh Pak Rudi, seketika itu Bu Santi langsung menuruti semua perkataan yang dilontarkan oleh Pak Rudi. Dan hal yang tidak terduga itu Bu Santi memutuskan ingin menceraikan sang suami. Dan orang tua Ibu Santi sendiri mengetahui kabar bahwa Ibu Santi ingin menceraikan suami. Orang tua Ibu Santi bingung ini, karena Bu Santi dengan suami itu nggak ada masalah apa-apa. Dan seketika itu Ibu Santi ingin menceraikan suami gitu loh. Lalu orang tua dari Ibu Santi ini kan sebelumnya memang sudah ini ya dengar kabar gitu kalau Pak Rudi itu sempat juga menjadikan Ibu Dina sebagai korban. Dan lalu orang tua dari Ibu Santi ini memanggillah Ibu Dina dengan suami gitu. Intinya orang tua Ibu Santi ini ingin meminta pertolongannya Ibu Dina dan suami supaya Ibu Santi ini sadar gitu, sadar seperti halnya dengan Ibu Dina. Gak cuma Ibu Dina dengan suami juga yang dimintai tolong, di situ juga ada Pak Lurah juga, ada Pak RW juga di situ ya, kumpul gitu di rumahnya Ibu Santi seperti itu. Istilahnya mereka itu mediasi gitu, mediasi agar Ibu Santi dengan sang suami ini tidak jadi untuk berpisah. Nah tapi ini kita kan udah nggak manggil ini ya Pak Lurah juga, Pak RW juga kan, kalau orang umum gitu yang pasti mereka juga menghormati dong, namanya juga Lurah itu kan pemimpin ya, pemimpin dalam lingkungan gitu. Tapi ini enggak, jadi Ibu Santi itu sudah dirasuki oleh ilmu pelet itu, semua omongan orang itu Ibu Santi lawan gitu. Jadi di sini Pak Lurah di lingkungannya itu juga heran gitu, ini memang ilmu peletnya sangat tinggi gitu. Jadi udah buta pikiran dan hatinya Ibu Santi sehingga udah nggak menggubris lagi apa omongan dari orang tuanya, dari Ibu Dina dan suami, dari Pak Lurah, Pak RW pun malah Ibu Santi memarahi mereka gitu loh, seakan-akan gue yang bener gitu, Bu Santi itu yang bener gitu. Dan kalian tuh nggak usah ikut campur dengan urusan aku, seperti itu. Dan mengetahui hal tersebut itu Pak Lurah akhirnya mundur kan, dia udah merasa udah nggak sanggup lagi untuk menangani permasalahan dari warganya gitu. Pak Lurah juga udah ngerasa sakit hati sih ya, karena di situ juga Pak Lurah itu sempat dihina juga sama Ibu Santi seperti itu.
Dan ada nih suatu hari ya, suami dari Ibu Santi ini dia bersih-bersih rumah. Dia bersih-bersih rumah dan suami Ibu Santi ini menemukan ada janur yang berbentuk pocong guys. Janur berbentuk pocong ini disimpan ya di atas lemari gitu kan, karena suami dari Ibu Santi ini kurang begitu memahami lah ya maksud dari ini apa sih, mungkin ini cuma sampah biasa gitu. Akhirnya suami Ibu Santi ini membakar gitu, dibakar itu janur yang berbentuk pocong itu. Dan janur berbentuk pocong itu ada 5 buah. Nah, sebenarnya maksud dari janur berbentuk pocong itu adalah untuk meluluhkan hati keluarganya Ibu Santi, yaitu 5, yaitu bapaknya Ibu Santi, ibunya Ibu Santi, terus 2 anaknya Ibu Santi dan satunya itu Ibu Santi. Jadi itu dibikin untuk luluh biar nurut, biar nggak bisa ngelawan. Dan ilmu peletnya itu bisa merasuk ke dalam lingkungan rumah situ gitu. Akhirnya suami Ibu Dina membakar janur berbentuk pocong itu. Tapi semakin hari ini gimana ya, Ibu Santi itu benar-benar sudah nggak nganggap suami Ibu Santi sebagai seorang suami gitu loh. Nah, terus merasa pusing gitu kan ya, merasa down pastinya kan sebagai seorang suami. Dan suami Ibu Santi ini pergi nih nemuin seorang sesepuh di Jawa Tengah ya, perbatasan Jawa Timur, tempatnya di Wonogiri. Dia menemuin seorang sesepuh di Wonogiri. Dia tanya kronologinya seperti ini, kenapa istri aku tiba-tiba meminta cerai tanpa ada permasalahan. Terus suaminya nemuin janur berbentuk pocong yang 5 buah itu, akhirnya dia bakar. Suami Ibu Santi bercerita semuanya. Akhirnya sang sesepuh itu angkat bicara nih. Sesepuh itu malah gimana ya, sangat menyayangkan kalau suaminya Ibu Santi itu membakar 5 pocong janur tersebut. Seharusnya janur berbentuk pocong itu jangan dibakar guys, itu harus dilarung, karena itu kan sudah udah ada mantra ya, udah ada ilmu peletnya tuh di situ tuh. Jadi kalau dibakar itu kan abunya kan otomatis masih di dalam lingkungan rumah situ kan. Nah, itu udah kena hujan, kena angin, jadi ya udah menyatu sama tanah di sekitar rumahnya Bu Santi itu. Dan ya udah, itu Allahu alam gitu. Sesepuhnya pun juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan, karena itu tadi ilmunya udah campur sama tanah yang dihuni di rumahnya Ibu Santi itu gitu. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan suaminya Ibu Santi juga ya hanya bisa pasrah dengan keadaan, udah mencoba mediasi terus menerus sama istri, juga udah meminta tolong sama pamong di desanya juga, itu cara tersebut udah nggak mempan lagi. Dan akhirnya aku dengar cerita memang Bu Santi dengan suaminya itu akhirnya bercerai. Dan sang suami akhirnya diusir ya dari rumah, diusir. Akhirnya sang suami itu merantau. Suami itu merantau ke Jakarta. Dan alhamdulillah malah semenjak pisah dengan Ibu Santi itu, sang suami menemukan mengganti Ibu Santi yang lebih baik, yang lebih penyayang lagi, yang lebih mengerti ya dengan keadaan suaminya Ibu Santi. Ya memang itu Pak Rudi sudah berhasil memelet Ibu Santi dan keluarganya. Dan sekarang memang benar sih Pak Rudi dengan Ibu Santi itu sudah menikah. Tetapi dalam pernikahan itu aku dengar ceritanya sekarang malah Ibu Santi yang bekerja gitu.
Jadi aku juga kasihan sendiri sih sama Ibu Santi ya. Ibu Santi tiap hari kerja ya, berdagang, dia masih dagang. Dan yang tunggu rumah itu malah Pak Rudi gitu. Jadi Pak Rudinya di rumah, Pak Rudi itu bawa anak juga satu, terus Ibu Santi juga ada anak dua gitu kan. Jadi aku juga dengar dari ceritanya itu perabot rumah itu dibikin mewah semua guys gitu. Jadi kan tahu sendiri kan ya, Pak Rudi itu memang dia sangat mencintai harta ya. Jadi semua perabot rumah itu diganti yang mewah semua, dan penggantian perabotan itu tuh dengan cara kredit itu hampir berapa, 20 juta ya, aku dengar dari cerita itu hampir 20 juta, dan yang ngangsur cicilan kreditnya itu adalah anaknya dari Bu Santi. Jadi Pak Rudi sama anaknya itu cuma menikmati aja gitu loh, yang menanggung kehidupannya Pak Rudi dengan keluarganya itu malah Ibu Santi dengan anaknya Ibu Santi, seperti itu. Namanya juga ilmu peletnya itu masih merasuk ya ke keluarganya Ibu Santi. Jadi ya orang tua Ibu Santi itu ya masih diem aja sih sebenarnya, manut nurut gitu. Apa yang diperintah sama Pak Rudi nurut ya kan. Beres-beres rumah itu malah orang tuanya Ibu Santi, seperti itu loh. Jadi ya sampai sekarang Ibu Dina dan suaminya yang mendengarkan cerita itu ya turut ibas, hanya bisa berdoa ya semoga Ibu Santi cepat sadar, cepat dibukakan mata hatinya, dan Pak Rudi juga cepat menyadari bahwa sikapnya selama ini itu salah. Dan amanah dari kisah ini, kita harus tetap berkeyakinan kuat ya sama Allah Subhanahu wa taala juga. Kita harus selalu meminta perlindungannya juga. Dan buat para ibu-ibu di luar sana yang memang sudah memiliki keluarga yang harmonis, semoga semakin direkatkan ya rumah tangganya, semakin guyup rukun gitu kan ya. Memang dalam rumah tangga itu banyak sekali permasalahan. Semoga kita semua dikuatkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kisah Ibu Santi dengan Pak Rudi. Ya oke guys, makasih buat kalian yang udah nyimak cerita aku ilmu semar mesemnya dari part 1 sampai part 2 ini. Untuk konten selanjutnya Tuti Purwo akan menyajikan kisah yang gak cuma berbau mistis tapi juga berbau asmara juga, ataupun cerita yang bisa memotivasi kehidupan teman-teman di luar sana. Makasih banget ya kalian yang udah stay tune ke channel aku. I love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.